langsung ya Cak. Untuk pertanyaan pertama yang mengenai kesejarahan Jongma. Pertanyaan pertama, bagaimana sih sejarah awal dibentuknya komunitas Jong Madura yang ada di Dinas Jember? Jadi awal mulanya kita tidak bisa langsung membahas secara spesifikasi di UIN ya, karena Jong Madura ini kan meruang lingkup se-Jember. Jadi kita harus difokuskan atau spesifik di UIN khas Jember saja. Jong Madura itu secara umum soalnya. Setelah itu baru nanti setiap kampus itu ada masing-masing, kalau sekarang diistilahkan dengan korpus. Jadi dulu Jong Madura itu tetap jadi satu, Jongma umum. Setelah itu baru per kampus. Sedangkan Stain dulu yaitu UIN khas Jember itu kan masih Stain. Jadi dulu itu juga dibentuk organisasi atau struktural komunitas Jongma tersebut. Ini dari ketua, wakil, bendahara, sekretaris, dan lain-lain sebagainya. Setelah itu di atasnya itu ada Jongma umum namanya. Jadi Jongma umum, Jongma kalau sekarang ada korpus seperti itu. Setiap kampus itu ada. Tapi biasanya kalau bahasanya anak-anak timur itu Jongma Stain. Jadi itulah berawal Jongma di UIN khas Jember. Jadi dulu kan Stain. Sedangkan Jongma umum secara sendiri yaitu sejak dulu, yaitu pada tahun 1999 itu sudah terbentuk, dan itu dibentuk di Jalan Jawa di daerahnya kampus Timur. Setelah itu baru setelah sudah ada struktural, baru semua kampus itu ditarik lah agar juga ikut satu kesatuan dari Jongma. Jadi kan orang-orang Madura itu tidak hanya di kampus UNE, tidak hanya di kampus Unmul, Poltek, juga ada di kampus Stain. Makanya baru setelah itu juga ikut nimbrung, baru dibentuk jadi korpus. Kalau sekarang, dulu bukan korpus, di Jongma Stain, Jongma UNED, Jongma Unmul, Jongma Poltek seperti itu. Lanjut ke pertanyaan kedua saja. Apa yang melatar belakangi penamaan Jong Madura di melatar belakang sebenarnya Jongma itu kan diambilkan dari kata Jong sama Ma. Jongma, Jong itu kan pemuda-pemuda, Ma-nya itu mahasiswa. Jadi pemuda-pemuda mahasiswa atau anggaplah pemuda-pemuda mahasiswa Madura. Ma-nya itu bukan mahasiswa, Madura. Jadi Jongma, pemuda-pemuda Madura. Makanya disingkat jadi Jongma. Ada yang bilang Jongma Jember. Jadi pemuda-pemuda Madura yang ada di Jember, yaitu mahasiswa. Sebenarnya kalau dulu tidak hanya fokus pada mahasiswa saja, dulu juga ada pemuda-pemuda, misalkan dia itu kesini kerja, dia kesini ikut saudara tapi dia pemuda bukan orang tua. Terus dia juga ingin ikut nimbrung kepada Jongma. Nah, itu juga dinamakan Jongma. Yang terpenting dia juga orang Madura. Nah, sedangkan di UIN khas, makanya itu Jongma itu bukan di gap gitu. Jadi Jongma Stain. Jongma Stain. Jadi kalau sudah berbicara Jongma Stain, ya itu dari Stain, dari UIN khas Jember sendiri. Karena kan masih belum alih status dulu kan, masih Stain, jadi Jongma Stain. Demak kan antara Jongma Stain, antara Jongma Stain.
Jadi yang dari timur biasanya main-main ke sini karena ketika malam Sabtu itu dulu kumpulannya Kratkem, jadi kadang ngumpulnya di daerah timur di Bundaran Unet dan juga ngumpulnya di WW depannya kampus UIN khas Jember. Berarti untuk Jongma sendiri tidak hanya difokuskan pada mahasiswa. Ya, dulu itu tidak difokuskan pada mahasiswa saja. Terus lambat laun sekarang kayaknya sudah ditarik fokus kepada mahasiswa. Sebenarnya itu dulu tidak hanya mahasiswa saja, orang-orang pemuda yang dari Madura juga ingin masuk Jongma, itu tidak apa-apa sebenarnya. Cuman kan lebih fokusnya karena lebih banyak, karena terbentuknya Jongma sendiri kan dari mahasiswa dulu. Karena yang memotori ada terbentuknya Jongma itu Mas Firman Syah Ali, beliau keponakannya Pak Mahfud MD. Beliau yang memotori dulu ada banyak, ada Imam Poles, Imam Pasar, Ikatan Mahasiswa Sampang, Ikatan Mahasiswa Pamekasan, Imam Pasar. Ada Formas, Forum Komunikasi Mahasiswa Bangkalan, kalau nggak salah. Mas, ada FB-nya itu. Jadi dari itu kan banyak gesekan kan antar sesama Maduranya, tapi mereka saling ada gap. Kok orang Sampang, kok orang Makassar, saya orang Sampang, saya orang Makassar. Jadi ada istilahnya, ada gap-gap masing-masing. Makanya Mas Firman Syah Ali ini yang merangkul semuanya. Ayo bagaimana Madura itu dijadikan satu. Akhirnya semua kepalanya forum itu organisasi kayak Imam Poles, Imam Pasar, Kormas, semuanya dikumpulkan dan diajak untuk diskusi, diajak untuk ayo ya apa jangan buat gap lah, kita sama-sama orang Madura, ayo bagaimana kita jadi satu, yaitu akhirnya setuju dan buatlah Jongma itu, Jongma Pemuda-Muda Madura. Itu juga yang timbul di pertanyaan saya, kan kalau dulu kan ada Imam Poles, Imam Pasar, Ikatan Mahasiswa. Kenapa Jongma ini tidak nama awalnya juga ada yang jalan-jalan di Imam Tidak ada ikatan-ikatannya. Karena itu tidak difokuskan ke mahasiswa. Dulu kan kenapa kok ngambil Jongma? Karena keluarga Jongma sendiri tidak fokus pada mahasiswa sendiri. Kalau di sana misalkan Ikatan Mahasiswa Madura, misalkan IKMA atau Ikatan Mahasiswa Madura, IKMAS misalkan. Jadi itu hanya fokus kepada mahasiswa saja kan. Sedangkan dulu beliau ini tidak mau, karena kita orang Madura di Jember itu kan banyak, ingin juga sama-sama merangkul. Misalkan ada kebutuhan apa di jalan, ketemu dengan orang-orang Madura juga, kita kan juga tidak tahu kan ada di rumahnya orang. Kayak ini kan rumahnya orang, bukan rumahnya orang Madura sendiri kan. Makanya biasanya kalau bahasanya anak-anak itu ada di negaranya orang lah. Kita kan mau minta tolong ke siapa lah. Kalau kita merangkul semuanya, pemuda-mudanya, siapa tahu misalkan ada salah satu orang mahasiswa kecelakaan, nah di sana ada orang Madura, pemuda Madura di sana, tinggal levelnya kayak dia seperti itu. Jadi tidak hanya fokus kepada mahasiswa saja, bagaimana kumpulan saja. Mas Firman Syah Ali itu menulis tidak hanya seperti itu, dia juga ingin yang tidak mahasiswa itu juga, karena kan kita tidak ada embel-embel yang mahasiswa inilah, yang mahasiswa sana lah, semuanya mencakup satu keluarga di Jongma. Jadi misalkan belum tentu kan kita mahasiswa pintar intelektual, karena
kadang yang tidak mahasiswa dia juga pintar juga. Salah satunya ya dia juga pintar juga, bisa baca buku di rumahnya misalkan, dan juga bisa diskusi juga. Kita kan tidak tahu kan, makanya di sana tidak difokuskan hanya mahasiswa. Jadi ketika kita ngumpul itu lebih berwarna lah pemikirannya. Bagaimana sudut pandang seorang pemuda Madura yang tidak sekolah, ya, tidak bermahasiswa lah. Jadi seperti itu. Jadi yang mahasiswa seperti ini, itulah yang membuat Jongma itu beragam. Nah, namun untuk sekarang Jongma itu lebih ditarik kepada mahasiswanya. Makanya ada pergeseran. Nah, lanjut ya Pak. Pertanyaan ketiga, untuk anggotaan dari Jong Madura sendiri ini berapa saja Pak? Jong Madura itu sendiri kan, nah makanya dinamakan Jong Madura. Ya ini juga termasuk kan bersangkut pautkan sama pertanyaan ini. Mau jadi Jong Madura itu pertama bapak sama ibu orang Madura itu juga. Terus habis itu kan ke Jember, rihlah ke Jember. Ada yang rihlah untuk litolibin ilmi seperti mahasiswa. Terus ada yang misalkan hanya ikut orang tua ke sini, tapi orang tuanya semuanya orang Madura, akhirnya menetap di sini. Itu juga kalau dia ingin bergabung sama Jongma, Jongma seperti itu. Terus bapak orang Madura, ibu orang Jember misalkan, dia tetap bisa masuk Jongma. Atau orang luar Madura, kayak misalnya orang Jember, terus orang Malang, habis itu menetap di Madura sampai lama lah, anggaplah mungkin bisa jadi KTP-nya berubah sana atau anaknya lahir di sana, itu juga termasuk Jong Madura kalau dia mau ikut. Karena kalau orang Jember ikut Jongma nggak bisa. Orang tua misalnya orang Jember, dia lahir di Jember, mau ikut Jongma itu nggak bisa. Itu biasanya kalau kita dulu dinamakan, kalau memang mau ikut Jongma, tamu kehormatan. Jadi tamu kehormatan, bukan Jongma secara resmi lah. Ya. Sama kebalikannya juga, atau ibu orang Jember, bapak orang Madura, atau bapak orang Jember, ibu orang Madura. Karena masih ada darah di sana. Kalau masih ada darah Madura itu tetap bisa bergabung Jongma. Apa manfaat adanya komunitas Jong Madura ini bagi mahasiswa Madura itu sendiri? Sama saling diskusi kayak. Terus di Jongma juga kita mengadakan kajian keilmuan juga. Terus ada kajian tentang keadatan juga. Juga di sana kita mengkaji tokoh-tokoh Madura juga. Sejarah Madura kayak Utre Koning, kayak Lesap. Terus kayak bisa menemukan ilmuannya yang model seperti ini. Jadi beragam, bermacam, dan disebutkan di Jong Madura. Ya gitulah. Pertanyaan terakhir ya Kak, apa sih peranan Jong Madura ini dalam membentuk perkembangan intelektual dari mahasiswa Madura itu sendiri Kak, yang ada di Madura? Tentang apa ya? Bagaimana orang Madura bertamu ke tempat lain selainnya Madura, tentang adab. Kita juga di sana juga ada kajian seperti itu waktu kita, nggak tahu sekarang. Semoga tetap saja masih ada, karena temanya tentang Madura mau jadi provinsi misalkan. Jadi 3 orang itu nanti suruh jadi materi. Nanti dari semuanya yang lain baru ada yang menanggapi, ada yang mempertanyakan.
keilmuannya hidup, tidak hanya fokus di liburan. Kita kadang keluar juga, adakan pertemuan kayak sekarang modelnya makrab gitu. Dulu itu kita sebanding antara belajarnya dan artian keilmuan, biar tidak biar tidak timpang sebelah. Akademis kita junjung tinggi dalam artian sesama mahasiswanya, apalagi yang senior biasanya memberikan motivasi lah kepada adik-adiknya, jangan sampai meninggalkan akademisinya dibandingkan dengan menjadi aktivis yang ya model-model aktivis yang tidak tidak akademis lah. Kalau bisa jadi aktivis yang akademis, hanya kumpul saja. Ada yang suka ada yang hanya hadir ketika Jongma mengadakan acara macam-macam. Tapi kita tetap harus saling support, saling bangun satu sama lain. Jadi adanya Jongma yang bukan hanya mewadahi dirinya aja ya kan? Ketika bakti sosialnya juga ada di Jongma. Jadi tidak hanya fokus ke intelektualis saja. Jadi sesama manusianya kita sama-sama sosial, bakti sosial. Sedangkan ada banjir, kita menggalang dana. Terima kasih ya. Saya ingin bertanya mengenai program-program kegiatan yang diadakan oleh komunitas Jong Madura. Nah, pertanyaan yang pertama nih, apa saja sih bentuk-bentuk program kegiatan yang diadakan oleh Jong Madura dalam bentuk perkembangan mahasiswa Madura sendiri yang ada di Universitas Jember? Untuk kegiatan-kegiatan yang untuk mengembangkan intelektual, kegiatan di Jongma itu biasanya kan pada malam rutinan itu diadakan. Malam rutinan Jongma itu hari malam Senin. Nah, itu biasanya kegiatannya itu seperti kajian. Nah, kajiannya itu tidak hanya membahas tentang intelektual yang ada yang pas dibutuhkan di kampus, tapi itu kajiannya itu juga membahas tentang adat-adat di Madura, karena kita itu mengangkat kajian dengan tema adat-adat, meskipun orang Madura sendiri belum tentu tahu itu adat-adat, gimana adat dari Madura itu sendiri. Terus kayak adab-adab berteman, adab-adab terhadap guru. Meskipun kita sudah besar, sudah dewasa, kita juga harus mengetahui kan, apalagi kita harus sudah membiasakan diri dengan menggunakan adab-adab tersebut. Maka dari itu untuk Jongma sendiri, kegiatan Jongma yang untuk mengembangkan intelektual mahasiswa, kegiatannya itu ada seperti kajian yang itu dilaksanakan setiap malam Senin. Nanti untuk kajiannya itu sendiri bukan cuma bukan cuma bidang kayak akademis gitu, enggak ya, sosial budaya. Lanjut ya, pertanyaan kedua ya. Menurut Mbak sendiri nih, apakah program kegiatan tersebut efektif untuk sebagai wadah pengembangan intelektual mahasiswa Madura itu sendiri yang ada di Universitas Jember? Kalau menurut saya itu sudah efektif, soalnya seperti yang saya tadi bilang, kalau meskipun orang Maduranya sendiri belum tentu tahu adat Madura itu seperti apa. Terus adab-adab kayak kan Madura itu sendiri lebih mementingkan sopan santun, lebih baik sopan santun kan daripada kepintaran. Kan ada pepatah, lebih baik sopan, lebih baik beradab daripada nah, makanya dari itu menurut saya sendiri itu dengan adanya kajian-kajian seperti tadi yang saya sudah bilang tadi, itu cukup efektif untuk mengembangkan intelektual mahasiswa Madura itu sendiri ya.
lanjut ya pertanyaan selanjutnya. Nah, sebagai anggota kepengurusan di bidang keilmuan nih di dalam komunitas Jong Madura, nah bagaimana sih cara atau usaha yang Anda lakukan untuk menarik minat mahasiswa Madura dalam mengikuti setiap program kegiatan yang diadakan tersebut? Untuk menarik minat ya Mbak, itu gini, dari kami sendiri itu kajiannya itu dilaksanakan setiap malam Senin, setiap rutinan. Jadi kalau misal diganti hari, misal buat malam Seninnya itu sendiri untuk rutinan Jogma. Kalau masih nambah hari atau nambah waktu, belum tentu mahasiswa itu tertarik. Tentu mereka meluangkan waktu, soalnya pasti kalau udah malam Senin kan biasanya mereka sudah meluangkan waktunya malam Senin rutinan Jogma. Jadi mahasiswa Madura itu udah kayak menaruh tanggal, udah ya di kalender itu kalau setiap malam Senin itu rutinan meluangkan waktunya. Jadi dari kita kajian itu ditaruh di malam rutinan, nggak menambah hari lagi. Itu saja Mbak. Mungkin ada usaha-usaha lain gitu yang dilakukan oleh kepengurusan untuk menarik minat gitu di kajian dan sebagainya. Mungkin ada usaha yang lain gitu. Ya, usaha yang lain itu seperti ya kayak tema itu lebih dikembangkan, lebih mengangkat tema yang menarik gitu. Yang pokok kayak viral di kalangan mahasiswa gitu. Terus juga kayak ke mahasiswa itu biasanya passion kemahasiswaan gitu. Lanjut ya pertanyaan selanjutnya. Nah, apa saja sih program kegiatan yang diadakan oleh Jong Madura yang menurut Anda sendiri ini dapat menjadi wadah dalam membentuk perkembangan intelektual mahasiswa Madura gitu? Di Jong Madura sendiri dalam kepengurusannya saja dalam kepengurusannya saja strukturnya itu bukan cuma keilmuan, tapi ada kayak kaderisasi, bakat minat, seperti itu kan. Kalau di bidang keilmuan itu seperti kajian tadi. Kalau kayak bakat minat seperti ada tari, puisi gitu, itu kan juga mengembangkan dan mewadahi bagi mahasiswa Jong Madura untuk dapat mengembangkan intelektualnya, meskipun itu bukan dalam akademik, tapi itu dalam bidang sastra juga bisa kan. Terus juga ada di bidang kaderisasi itu ada kayak propernya itu seperti bakti sosial seperti itu. Jadi meskipun mengembangkan intelektualnya itu bukan cuma dalam akademik saja, tapi dalam sosial, dalam sastra juga ada. Nah, terus menurut Anda nih, apakah dengan adanya komunitas Jong Madura ini efektif dalam mewadahi perkembangan intelektual mahasiswa Madura gitu? Adanya komunitas Jong Madura ini gitu. Saya efektif, soalnya seperti yang tadi itu, jadi gak cuma mentok di akademik saja, tapi di sosial, di sosial juga ada, di sastra juga ada, di akademik juga ya. Berarti banyak ya hal-hal yang bisa kita pelajari gitu dengan adanya komunitas Jong Madura ini. Nah, terus untuk Anda sendiri nih, apa saja manfaat yang bisa Anda rasakan dengan adanya komunitas Jong Madura? Kalau dari saya sendiri ya Mbak, manfaatnya itu saya merasakan kan setiap malam Senin itu ada rutinan kan, dan malam Senin itu rutinan setiap kayak kan rutinan itu perkumpulan Jogja. Jadi kita dari saya sendiri itu bisa bertemu dengan mahasiswa sesama orang Madura yang berasal dari Madura juga. Terus tidak hanya itu, kita juga bisa saling mengenal. Terus selain itu seperti tadi mengasah intelektual kita gitu, Bertukar pikiran gitu ya. diskusi, terus kayak mengembangkan potensi diri kita gitu dengan kayak melihat penampilan. Misalkan pas waktu malam rutin itu ada kayak penampilan gitu, ada yang baca puisi, jadi kita kayak terlatih, oh gimana sih kita bisa kayak itu. Terus kita juga akan
bisa mengembangkan dari itu juga gitu Mbak, potensi dari dalam diri kita. Berarti ini ya, maksudnya memotivasi diri kita sendiri gitu ya. Berarti setiap rutinan itu bukan hanya ini ya, bukan hanya bentuk kajian atau apa gitu. Dan kan juga ada penampilan seni dan sebagainya ya. Ada hiburan-hiburannya gitu. Terima kasih Mbak.